Halo guys, jumpa lagi sama aku Nyimas Mada. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya, dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa dan tidak kurang dari satu apapun atas pemberiannya. Jangan lupa buat bersyukur. Oke, teman-teman semuanya, ini aku mau bawakan kok gitu ya. Readingan kali ini temanya apa guys? Oke, aku mau ngambil kartu dari Oracle ya, pembantunya. Seseorang yang saat ini ada dalam pikiranmu, seperti apa energinya kepada kamu? Calling in your soulmate. Oke, ada yang sedang menunggu kamu ya untuk berinteraksi. Ada kondependensi ya teman-teman. Oke. Yes. Mari kita baca untuk sebelum melanjutkan pembacaannya. Teman-teman semuanya, aku mohon ya berpikiran positif, jangan selalu mengarahkan kepada hal yang negatif meskipun saat ini sedang berada dalam hal yang betul-betul berat kehidupannya. Oke, jangan terus ditarik-tarik kesusahan meskipun itu saat ini adalah kenyataannya, sebab apa yang kamu sampaikan di kolom komentar itu akan jadi blok buat kamu ya. Blok mentalmu ini nggak akan bisa kebuka dan kamu akan nggak bisa ngelewatin semua ujian dalam hidup itu. Kamu masih terus aja nanti di sana, sulit untuk berlenggang untuk keluar gitu ya, susah untuk menemukan kebahagiaan padahal jalannya diberikan banyak oleh Tuhan semesta. Oke, jangan ngomong jorok juga ya. Nah, teman-teman semuanya yang aku cintai, seseorang yang saat ini ada dalam pikiranmu, dia memiliki energi seperti ini. Oke, siap? Oke, teman-teman ya, untuk calling your soulmate, artinya di sini aku ngelihat bahwasannya kamu itu berlalu pergi dari hubungan ini, ya. Jadi kamu gak berusaha untuk memperbaiki hubungan ini ya. Dia sekarang sedang berafirmasi ya, berdoa, memvisualisasikan sesuatu yang dia inginkan, meminta tolong kepada semesta untuk membawa kamu kembali kepada dia. Aku melihat seperti itu ya. Tapi memang sih dia punya mental ini nih ya, secara orangnya pasif, tidak mau melakukan pendekatan melalui dirinya dia ke kamu. Jadi dia nggak mau nyari, dia maunya dicari kamu. Hati-hati orang seperti ini, biasanya dia manipulasi ya. Dia banyak menginginkan sesuatu dalam hubungan ini, seperti senang dipuja-puji, romantis ya, terus disayang, dilulukan. Tapi orang itu terbanyak merepetnya, banyak mintanya, banyak sesuatu yang kurang baik lah di dalam hubungan ini. Jadi kamu nanti kayak diperas. Kalau kamu pengen dapetin dia, kalau kamu pengen dapetin sayangnya dia, kamu harus memberi sesuatu, kamu harus melakukan sesuatu gitu loh ya. Jadi kalau kamu nggak ngasih sesuatu itu, dia nggak mau kasih kamu kasih sayang, apalagi dia ngakuin kamu sebagai pasangannya. Ih, jangan mau ya kalau kayak gini. Aku ngerasa sih kayaknya dia tuh kayak orang yang nggak mau berusaha gitu, sayang sama kamu. Kalau misalkan ini dia orang yang memiliki sikap seperti ini ya, kalaupun itu hanya sedikit di dalam jiwanya, pasif lah gitu, jangan sampai aktif ya si kodependensinya ini. Kalau sampai dia aktif kan kamu udah bener-bener kayak di bawah pengaruh dia ya. Dia bisa jadi memiliki karakter NVD. Kalau misalkan dia nggak terlalu aktif gitu, pasif gitu, kayak cuman dia diem, pengennya tuh kamu duluan. Kalau meminta sesuatu tuh harus ngerayu dia dulu supaya dia mau, baru tumbuh perasaan inginnya gitu ya, kayak sesuatu yang
harus ada tukarnya dulu gitu loh ya, baru kamu ngedapetin. Tapi ngerasanya kayak orang ini tuh males, bukan males ya, tapi khawatir orang lain tahu akan sifat dirinya itu yang sebenarnya sangat jatuh cinta sama kamu, sangat membutuhkan kamu. Tetapi dia di sini tidak ingin orang lain mengetahui bahwa dia memiliki keinginan, menginginkan kamu gitu loh ya. Dia tidak mau sampai orang lain tahu nih kalau ternyata sebetulnya dia cinta sama kamu, dia sayang sama kamu, dia tuh nggak bisa ya hidup tanpa kamu. Tetapi dia ini seakan-akan seperti orang yang ngerasa dia yang dikejar, ngerasa kamu yang butuh dia. Jadi setiap kali dia ketemu orang, dia nggak akan mengakui hubungan kamu dengan dia, hubungan dia dengan kamu gitu. Dia nggak ngaku gitu. Padahal dia jelas-jelas kalau misalkan kamu bermesraan sama dia, dia ada timbal balik gitu ya. Ada, kamu mungkin melakukan rangsangan apa, dia ada keinginan untuk hal tersebut. Tetapi dia ini kalau di tempat bertemu dengan siapa atau orangnya maunya bersembunyi lah, intinya nggak mau dibilang kalau dia itu punya rasa sama kamu, tapi dia nggak bisa kehilangan kamu. Ngerti nggak sih teman-teman ya? Jadi pengennya kayak dapat untungnya, tapi dia nggak mau ngelindungin kamu gitu. Dia punya perasaan sayang sama kamu secara energi nih. Aku ngelihatnya kamu di sini kayak menjauh dari dia, tapi energi dia tuh terus narik kamu supaya kembali karena dia kecanduan akan sesuatu yang sudah kamu berikan. Entah itu perhatian, entah itu barang, entah itu sesuatu yang sifatnya mungkin membuat dia tuh kayak merasa nyaman dengan kamu, merasa ingin terus sama kamu, merasa kayak cuman kamu yang bener-bener bisa membuat dia puas atau membuat dia tuh, oh ini nih yang aku mau tuh, dan orangnya adalah kamu yang bisa memberikan itu kepada dia. Dia mungkin sudah mencoba dengan orang lain tapi tidak sampai pada keinginannya tersebut, namun dengan kamu dia dapat, dia ngena gitu ya. Di sini yang ngeri seperti itu. Terus kamu kayak tahu kalau kamu itu kayak dimanfaatin atau kok orang ini kayak gini ya. Lama-lama kamu menjauh dari dia. Di sini kan dia mencari atau mencoba untuk menarik kamu melalui afirmasinya supaya kamu terus keinget dia gitu ya. Mungkin dia punya sesuatu ya, mungkin dia punya keahlian untuk ya something ya, bikin kamu nanti keinget dia terus sampai lupa. Tapi memang bener sih, orang ini kayak kecanduan sama kamu, gak bisa ngelepas kamu karena kasih sayang yang kamu berikan dan perhatian kamu yang membuat dia ngena banget gitu ya. Dan dia sering banget ngayalin kamu ya, selalu ya mencumbui kamu lewat hayalannya ya. Oke, kita lihat lagi di sini. Apa yang akan dia lakukan ya? Kamu kan menjauh sekarang, apa yang akan dia lakukan ke kamu? Kamu sekarang sudah menjauh, pergi dari dia. Apa yang akan dia lakukan kepada kamu? Di sini ada The Judgment, tadi keluar ya, ini keluar lagi. Oke, sepertinya dia sedang mengalami apa yang disebut dengan karma ya. Semesta sedang memberikan pengetahuan atau sedang menegur diri dia terhadap mungkin sikap teman-teman yang sudah memberikan perhatian, memberikan pengorbanan kepada dia, tapi nyatanya dia tidak mau imbal balik karena rasa gengsi tersebut ya. Akhirnya pada diri dia saat ini sedang mengalami ini the judgment ya, kayak karma lah gitu ya. Semakin kamu menjaga jarak dan menjauhi dia, dia semakin kuat perasaannya, rindu atau membutuhkan kamunya itu betul-betul menggebu-gebu. Paham kan? Pernah ngalamin gak kayak gitu? Kalau kamu lagi kangen banget sama dia tapi kamu sulit sekali untuk ngedapetin dia,
dan perasaan itu muncul, membuat badannya, membuat hatinya itu bergetar hebat, ada perasaan panas di dalam jiwanya yang tidak tertahankan, ingin sekali bisa terhubung, terkoneksi dengan kamu. Saat ini semesta membalikan ya perasaan itu menjadi seolah-olah ini loh yang dulu kamu berikan kepada dia, tapi dia cuek sama kamu. Dan saat ini gitu, misal ya teman-teman, kalau dulu cuek, tapi kalau misalkan memang dia dari pertama kalian menjalin hubungan, berpasangan, menikah dengan dia, dan masih terus ada keromantisan itu, berarti dia memang sama ya gitu ya. Kalau kamu saat ini ngejauh, mungkin akibat atau kamu menangkap omongan dari orang lain, kalau dia suka merendahkan kamu atau tidak mengakui kamu, dan kamu mengetahui hal tersebut sehingga kamu mengurangi keromantisan dengan dia, menjaga jarak dengan dia karena hal tersebut. Dan dia mengetahui, misalkan ya, dia mengetahui dan dia menyesal pernah mengatakan tersebut mungkin kepada seseorang lawan jenisnya ya, karena mungkin dia kepingin karena di sini orangnya masih suka cari popularitas ya, atau masih seneng kayak bergaya teman-teman, di ya, seperti kayak pengen nampak caper gitu, pengen dicintai orang juga selain kamu ya. Dia bilang sama orang, mungkin kamu yang ngejar dia gitu, kamu yang wah aku gitu ya, pokoknya seperti itulah. Dan tahu kamu hal itu mungkin dari selentingan, atau memang orang tersebut bilang sama kamu yang curhat itu, dan kamu tahu, dan akhirnya kamu jaga jarak. Dan saat itulah dia menyesal ya. Di sini kasih karma. Kamu jaga jarak sama dia, dia mulai merasakan kecanduannya sama kamu ya, ketergantungannya sama kamu, kemelekatannya sama kamu. Kemana ini kamu nggak ada datang, dia tidak ada yang memperhatikan saat ini. Nah, jadi selama ini pasokan tenaga dia atau energi dia itu sebenarnya dari kamu yang memberi. Tapi setelah kamu menjaga jarak, pada akhirnya dia kayak orang yang butuh itu terus gitu, dan kamu udah mulai jaga jarak ya, pergi. Kita lihat apa yang dia lakukan saat ini. Di sini ada Eight of Wands ya, berusaha untuk ya caper bisa ya, atau dia mau komunikasi sih kalau dalam waktu dekat ini aku lihat ya teman-teman, karena perasaannya berapi-api, ingin mendapatkan kamu, ingin mendapatkan perhatian, ingin mendapatkan kasih sayang dari kamu kembali. Dan aku lihat di sini ada Knight of ya kan teman-teman, pas kamu pergi, pas kamu jauh, justru jatuh cinta. Semesta lagi kasih karma nih, orang jatuh cinta sekarang. Pas kamu gak ada, dia kangen luar biasa. Eight of Wands ya, berjauhan, rasa rindu itu muncul, rasa ingin terkoneksi itu semakin menggebu-gebu, berapi-api, seperti layaknya dia seorang yang benar-benar saat ini lagi kasmaran, kecanduan kamu ya, ketergantungan oleh kamu. Di sini dia menawarkan hubungan tersebut, tapi dia tidak mau bergerak maju. Dia pinginnya kamu terus yang menggoda ya, yang merayu, yang memberikan sesuatu, membahagiakan dia, tapi dianya sendiri malas. Tuh lihat si kudanya seperti kayak berkaca-kaca, kepingin dikasihani, kepingin kamu yang mendatangi dia. Dia seneng, dia nawarin itu gitu ya, nawarin gitu loh. Kalau memang betul-betul perasaannya memang betul mencintai kamu, tapi dia nggak mau kayak gini loh, mungkin berkata romantis duluan. Dia nggak mau sampai kamu mungkin menjebak dia. Dia pikirannya negatif loh teman-teman. Di sini dia punya pikiran negatif. Dia tuh takutnya kamu nanti membicarakan dia di belakang. Tuh kan jadinya orang yang seperti ini, punya sifat begini, pada akhirnya dia menilai orang lain selalu begitu. Makanya jangan suka berpikir negatif sama orang lain. Nanti kamu kalau beneran orang itu tulus, selalu disangka-sangkanya itu jelek, padahal itu bener-bener tulus. Di situ dia kayak gitu sekarang ini nih. Dia khawatir kamu nanti pamer sama orang lain, dia malu. Nah, di sini kamu patut curigai, kenapa dia tidak mau gitu, padahal di situ dia kecanduan sama kamu, dia ketergantungan sama kamu. Kenapa dia malu dengan hal itu? Ya kan? Berarti memang dia ada sesuatu di balik itu semua. Kita lihat nanti ya. Di sini ada Five of Cups ya. Pada akhirnya kamu pergi, dia sedih banget, kaget. Semudah itu kamu meninggalkan dia. Ya, artinya adalah kamu menolak, dan itu membuat harga diri dia terjatuh teman-teman.
dia benar-benar malu, kecewa, ya, sedih, menderita. Tapi ini hal yang positif sebenarnya buat dia, untuk dia berpikir bahwasannya apa yang selama ini kamu beri kepada dia, dia menilainya negatif. Dikira kamu pingin sama dia, kamu memberikan semua itu untuk mendapatkan cinta dan perhatiannya dan juga dirinya. Tapi ternyata semua yang kamu berikan untuk dia padahal itu adalah tulus dan benar-benar ikhlas tanpa menginginkan imbalan. Tetapi di sini dia baru menyadari setelah dia menawarkan cinta itu kembali dan kamu menolaknya, ya, di sini dia sedih. Kamu menolak karena kamu ragu terhadap apa? Perasaannya dia. Kamu mulai bisa membaca situasi, ya, kondisi yang saat ini sedang dia rasakan kepada kamu. Dan ini dia, Nine of Swords, ya. Dia diderita oleh anxiety. Akhirnya ngerasa malu, ngerasa takut, gelisah, tak nyaman hati dan pikirannya. Malam tuh terfikir kamu, bagaimana kamu memperhatikan dia, memberikan sesuatu yang selama ini memang dia inginkan, dan itu adalah orangnya adalah kamu tanpa diminta gitu loh. Tanpa diminta, sesuatu yang mungkin bernilai tinggi pun tanpa dia minta kamu beri gitu. Menyodorkan sesuatu yang, ya, sebenarnya kamu sayang sama dia, makanya kamu melakukan physical touch atau love bombing ke dia. Itu bukan karena kamu pengen dapat imbal balik, tapi memang kamu seneng memperlakukan dia seperti itu gitu loh. Memang kamu seperti itu gitu, tapi dia berpikirnya negatif, ya, bahwa kamu tuh kepingin supaya dia nggak lepas dari kamu. Ternyata salah. Setelah kamu mengetahui mungkin gerak-gerik atau kodenya dia, akhirnya kamu jaga jarak sama dia. Dan ini yang terjadi saat ini, ya. Apa yang dia lakukan? Banyak bersedih, banyak melamun, kebingungan, kacau hatinya karena dia benar-benar sudah jatuh cinta, tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu sudah menutup diri. Kita lihat di sini. Ya, kita lihat. Ada Four of Wands. Dia menginginkan kamu. Dia menginginkan kamu, menginginkan kebahagiaan itu dan murni dari kamu. Dia telah menemukan sesungguhnya cinta itu, sayang itu, yaitu dari kamu. Four of Wands, ya, stabil, kehidupannya stabil, kehidupannya kayak ngerasa gini loh, dia selama ini tidak ada yang memperhatikan dia, tapi dia sering caper nih sama yang lain, ya. Oke, karena di sini ada ini patokannya, ya teman-teman, ya. Energi terkuatnya ini adalah seperti orang yang punya kepribadian tidak mau diberitahu bahwa dia mencintai kamu gitu, tapi dia orang-orang nggak boleh ada yang tahu kalau dia mencintai kamu, dia pasangan kamu. Dia kayak main rahasian sama orang lain karena dia masih sering suka cari validasi di luar gitu, kalau dia tuh keren, ya, pokoknya segala macam kayak gitu. Tapi sebenarnya dia kecanduan sama kamu dan dia nggak bisa move on dari kamu nih, ya. Perasaan dia ke depan pun akan seperti ini, bahwa kamulah orang yang bisa, ya, yang bisa menyamakan frekuensinya, keinginannya dia, vibrasinya dia, ya, energinya dia, gairahnya dia, itu cuman kamu. Dan dia pengen ngedapetin itu lagi dari orang lain, tapi tidak dia dapatkan, makanya dia kembali lagi kepada kamu di sini. Dan di sini setelah mungkin mencari dan kecarian kamu, dan kamu mungkin juga sudah susah untuk dihubungin. Aku lihat di sini, ya, Nine of Swords, artinya bahwa kamu ini benar-benar sulit untuk dihubungi atau dilacak oleh dia. Dia tidak mau mendahului mengontek kamu. Ingat, dia juga mungkin udah berkata kotor kepada orang lain bahwa dia nggak suka sama kamu, tapi kamu yang ngejar dia. Makanya dia punya prinsip itu, ya, yang bikin dia sampai saat ini nggak bisa bergerak ke kamu. Kita lihat bagaimana perasaan kamu ke orang ini, seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan. Ada The Empress. Kamu sih nyaman-nyaman aja, ya, saat ini. Aku lihat di sini, ya, energi kamu saat ini nyaman-nyaman aja, ya. Dan kamu juga mantau dia terus, ya, pergerakannya dia seperti apa saat ini. Kamu juga udah tahu tuh, ya. Kamu bisa mengendalikan semuanya, mengendalikan perasaanmu, mengendalikan kerinduanmu, mengendalikan inginmu terhadap dia. Jadi kamu tidak bisa
diatur ya, dikendalikan oleh dia secara batin ataupun dalam kenyataan. Meskipun kamu sebenarnya sayang sama dia dan nyaman dengan dia, sudah nyaman gitu, tapi kamu berupaya untuk tegar di sini ya, tidak melakukan usaha apapun kepada dia. Kamu diem aja. Dan kamu saat ini sudah berubah ya, Queen of Swords. Wow, lebih tegas, lebih galak, lebih seperti kayak apaan sih lu ya, seperti itu. Sudah tekadnya mungkin ya dari awal kamu tahu gitu tentang dia, dan di sini kamu berusaha menaklukkan dia lagi dengan membuat dia penasaran. The strength, teman-teman, lihat nih, kamu menaklukkan dia saat ini ya. Dia tergila-gila saat ini sama kamu sampai dia stres, anxiety. Ini serius loh, aku nggak bercanda. Karena di karena di hubungan ini kamu tuh yang paling romantis atau bisa bikin dia itu kelepek-kelepek tuh kamu. Tapi dianya ini kayak gengsi, tahu nggak, ngakuin kamu sama orang gitu, bersembunyi dari perasaan sebenarnya dia sayang dan suka sama kamu, tapi dia nggak ngaku gitu loh ya. Dan dia beranggapan bahwa dia dikejar-kejar kamu nih gitu. Kamu mungkin orangnya cantik banget atau ganteng banget gitu ya, terus dia tuh seakan-akan kayak istimewa, dikejar-kejar, terus dia nggak ngaku, terus dia sukanya sama ini ya, seperti itu ya. Dan dia mengatakan itu, kamu mungkin nggak dengar dari siapa-siapa, bisa jadi kamu tahu aja ya, feeling gitu. Dan di sini kamu udah naklukin dia ya, berusaha buat sabar, tidak melakukan pergerakan, nggak mau maju lagi kamunya ya, nggak mau maju lagi. Kamu udah cukup gitu ya, kecapean kemarin. Dan Six of Swords ya, kamu tinggalin pergi sekarang ya. Kamu sudah menyiapkan tekad bulat untuk ya udah ya, bye bye gitu, udah nggak mau lagi dah. Sebenarnya perasaan kamu the lover, suka sama dia, sayang gitu loh ya, tapi sifat dia ini yang bikin kamu kesel, jengkel hati ya. Pada akhirnya di sini kamu kayak wah, kamu bikin emosi diri kamu ya, sebenarnya pengen memaki, pengen ngomong yang enggak, tapi kamu tahan. Kamu kamu tahan, kamu mau bilang sok ganteng, sok cantik, sombong. Ya, kamu tahan semua itu. Pada akhirnya kamu pergi tanpa bicara apapun. Mungkin ada yang sudah pamit atau ya ngilang gitu aja ya, tapi perasaannya sebenarnya kamu sayang sama dia. Di bottom of the deck-nya ada the lovers ya. Wow. Sangat ini ya, apa namanya, mengerikan. Tunggu sebentar, ada gangguan teman-teman. Cukup mengerikan. Posisinya betul-betul jadi kayak apa ya, kok bisa ya ada orang seperti ini. Oke, kita lihat lagi ke depannya dia akan melakukan sesuatu kah ke kamu. Kita lihat ya, apa yang akan dilakukannya. Tadi udah ya, dia akan melakukan pergerakan ya, akan menghubungi kamu ya. Kita lihat perasaan terdalamnya dia saat ini ke kamu. Oke, the word ya, dia ingin menguasai kamu sebetulnya. Dia ingin memiliki kamu saat ini yang dia inginkan dari kamu, the word. Dia ingin memiliki kamu ya. Dia sudah mulai jatuh cinta secara lemah lembut hatinya. Apa yang diinginkan dia saat ini? Oke, teman-teman, tuh kebanyakan ya, I'm so sorry. Aku ambil lagi yang lain. Ada Six of Pentacles. Dia ingin memberikan perhatian kepada kamu atau memberikan sesuatu yang mungkin selama ini dia tidak pernah berniat untuk ada imbal balik gitu ya. Saat ini justru dia kepikiran banget mau perhatiin kamu, mau kasih kamu sesuatu gitu ya, biar kamu bisa balik dan percaya dia cinta sama kamu. Intinya dia mau minta maaf lah. Di sini ada Six of Pentacles, King of Pentacles. Dia ngerasa sombong masih ya, tetep ya. Dia akan memberikan perhatian tapi dengan syarat. Ya, dengan syarat apa? Dia ingin lihat kamu lebih dari sebelumnya. Mungkin dia ingin tahu dulu kamu seperti apa ini ya, karena dia memandang dirinya istimewa dan memiliki segala sesuatu yang kamu mungkin gak akan ditemuin
di tempat lain kecuali dia. Tapi sayangnya kamu sudah tahu ya, di sini ada Four of Wands. Apa yang diinginkan dari kamu? Pertama, dia pingin banget memiliki kamu seutuhnya, miliki kamu, dan dia pingin banget kasih kamu perhatian, kasih kamu sesuatu hadiah atau apalah ya yang tertarik dari kartunya. Seperti kayak mau minta maaf ya, menyesali masalahnya, menyesali perbuatan dan sikapnya, tapi dia tidak mau ngomong mungkin dengan mulut, tapi dia melakukan dengan gerakan tubuhnya aja ya. Sepertinya dia pingin ngasih kamu tuh kayak bukti aja, tapi nggak mau dari ucapan. Di sini ada King of Pentacles, dia nggak bisa bicara atau melakukan sesuatu dengan banyak gerakan ya, tapi dia akan selalu memperhatikan kamu sebagai sebagai rasa perhatiannya dia sama kamu. Dia perhatian, dia pengen perhatiin kamu, dia pengen memberikan tindakan yang membuat kamu nyaman, senang, bahagia ya, karena dia pingin banget ngedapetin kamu. Nih di sini ada Four of Wands, dia pingin memiliki kamu, pingin menikah dengan kamu. Saat ini dia justru malah dikasih semesta karma seperti itu ya, tapi sayangnya kamu sudah menjauh karena kamu sudah tahu ya mentalnya seperti apa, dan kamu juga khawatir nanti di kemudian hari mungkin dia melakukan sesuatu yang kurang baik ke kamu. Di sini sih aku ngeliatnya kencang banget ya. Di kamu sendiri ada ini loh tuh ya. Kamu pengen kembali sama dia karena kamu juga masih sayang, masih perhatian sama dia. Ada Prince of Wands, kamu mau dia, dan kamu juga udah memaafkan sebetulnya kelakuannya dia. Dan di sini ada The Lover, ada cinta di hati kamu. Bisa jadi sih kalau aku lihat dalam waktu dekat ini kamu dan dia itu berkomunikasi ya. Kamu melakukan kebiasaan yang sama lagi ya, memperhatikan dia, mencumbu dia gitu, atau mungkin melalui rayuan maut kamu yang membuat dia kelepek-kelepek ya. Sampai saat ini pun dia akan terus teringat dengan sikapnya kamu seperti itu kepada dia, yang bikin dia kecanduan sama kamu dan gak bisa ngelepasin kamu. Dan saat ini dia bikin banget ngelakuin hal yang sama ke kamu seperti itu ya. Dia mungkin kemarin-kemarin tidak bisa sempat memberikan perhatian itu, tidak bisa membalikan, misalkan kamu kayak menyentuh kepalanya gitu, tapi saat ini dia nggak ada reaksi, dia diem aja gitu ya. Nah saat ini dia ingin ada imbal balik, jadi ada kayak apa ya teman-teman ya, pengen membalas lah gitu ya. Dan itu yang diinginkan dia sebenarnya dari hubungan atau dari memiliki partner atau punya pacar tuh, dia pengennya digituin, atau dia punya pasangan menikah pinginnya tuh seperti itu, disayang, tapi dianya kayak diem gitu kan. Capek ya kalau untuk cuman salah satu yang ngasih pengorbanan kebutuhan demi kebahagiaan dia, tapi dianya nggak bisa memberikan kepada kamu gitu. Kamu memang membutuhkan dia, semua sesuatu dipenuhi kebutuhannya karena kamu menyukai, mencintai dia untuk mendapatkan dia, tapi dianya nggak seperti itu ke kamu kayak gitu. Itu yang membuat kamu merasa kayak kurang bahagia aja. Sebenarnya kamu cinta, kamu juga susah buat ngelepasin hati kamu ya untuk ngelupain dia. Dan sekarang justru dia yang dapat karma, dia malah sangat mencintai kamu. Bahkan dia kalau saat ini sudah berumah tangga, dia akan bersikeras untuk tetap mempertahankan kamu. Tapi kalau aku lihat di sisi kamu, justru kayaknya egonya lebih mulai kayak udah bangun gitu ya, udah terbangkitkan, sudah semakin buas kamunya. Jadi nggak ngepek gitu loh perhatian dari dia ya, kayak udah basi gitu ya. Ya tapi itu yang sekarang ini, yang saat ini dirasakan oleh dia. Dia pingin berbahagia dengan kamu dan memiliki keromantisan yang dia idam-idamkan dalam hidup berpasangan atau memiliki pendamping, pengennya seperti kamu. Tapi sayangnya dia sudah mengecewakan kamu dan kamu sudah terlanjur sakit hati ya di sini. Tapi aku ngerasanya aneh deh, kamu tuh bakalan ketemu dia lagi, terus ngobrol lagi. Kalaupun kamu udah menikah di sini ya, justru kamu nanti akan balance ya. Cuman memang tetap ya, kamu akan terus kayak mensupport egonya dia gitu ya, kasih makannya dia terus. Jadi ya karena mungkin kamu udah cinta juga, akhirnya kamu mengalah
ini ada dua kemungkinan ya versinya seperti itu guys. Ini kita tarik energi dari zodiak apa? Ada Sagittarius ya, Sagittarius, Gemini, dan Capricorn, Virgo, Taurus, Aries, Leo, dan ada Scorpio, Pisces, Cancer selalu ada ya. Dan terima kasih di sini juga belum untuk inisialnya. Terima kasih ya teman-teman masih setia di channel aku. Dan ini inisialnya seseorang yang saat ini mendapatkan karmanya jatuh cinta kepadamu dan dimabuk kepayang. Nyesel nggak dia tuh ya? Nyesel pasti, apalagi kalau kamu udah punya pacar atau pengganti. Wah, tambah dia nih kayaknya bakalan ini deh, bakalan malu banget karena dia udah ngatain kamu gimana ke orang, dan pada saat kamu udah dapetin orang lain, wah dia malu banget pasti. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap jaga bicara kita ya, jangan gampang ngomong kejelekan orang, nanti tahu-taunya karma bener kan kayak ini nih, pas gitu dia malah dibikin jatuh cinta ya, karena Tuhan maha membolak-balikan hati, tahu yang jahat dan yang buruk hatinya. Hati-hati ya teman-teman ya. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, dan jangan pernah mencoba untuk merusak rumah tangga orang lain, atau kamu merusak kebahagiaan orang hanya karena kamu sakit hati. Oke? Sampai ketemu lagi. Bye.